Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai audit sampling yang beranggotakan saya sendiri, Laili Lutfiana, dan rekan saya, Neni Safira. Nah, yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai definisi dari audit sampling itu sendiri. Nah, audit sampling yaitu penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% item-item yang digunakan dalam saldo akun atau kelas transaksi sedemikian rupa sehingga semua item atau unit sampling bisa memiliki kesempatan untuk dipilih. Yang selanjutnya adalah istilah-istilah dasar yang ada pada sampel. Yang pertama adalah populasi. Populasi ini semua item yang ada pada saldo akun atau kelas transaksi yang memiliki karakteristik khusus yang akan diuji atau disimpulkan oleh auditor. Yang kedua yaitu kerangka atau frame. Kerangka atau frame ini adalah wakil populasi secara fisik. Contohnya seperti jika auditor tertarik pada tanda tangan otorisasi dalam surat perintah pembayaran sebagai bukti ketaatan atas prosedur otorisasi, maka surat perintah pembayaran tersebut merupakan kerangka atau frame. Yang ketiga yaitu unit sampel. Unit sampel ini semua item yang dipilih dari populasi yang termasuk sampel dan akan diuji oleh auditor. Yang keempat yaitu karakteristik of interest. Karakteristik of interest ini mengacu pada karakteristik yang ingin diuji atau disimpulkan oleh auditor. Selanjutnya yaitu teknik sampling. Teknik sampling ini ada dua. Yang pertama adalah statistical sampling dan yang kedua yaitu non-statistical sampling. Nah, yang non-statistical sampling ini mengacu pada penggunaan teknik sampling dalam keadaan di mana auditor mengandalkan penilaiannya sendiri. Yang kedua yaitu statistical sampling. Statistical sampling ini mengacu pada teknik sampling yang menggunakan teori probabilitas. Selanjutnya yaitu merancang dan memilih sampel. Dalam merancang sebuah sampel, auditor harus mempertimbangkan yang pertama tujuan-tujuan audit yang harus dipenuhi dengan item sampel tersebut. Nah, yang kedua yaitu atribut dari populasi dari mana sampel akan diambil. Yang selanjutnya yaitu metode memilih sampel. Nah, memilih sampel ini ada dua macam. Yang pertama ada pemilihan secara acak dan yang kedua yaitu pemilihan secara tidak acak. Nah, pemilihan secara acak ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah unrestricted random selection, yang kedua yaitu systematic selection, yang ketiga yaitu selection with probability proportional to size atau PPS selection. Nah, yang kedua yaitu pemilihan secara tidak acak. Pemilihan secara tidak acak ini ada 4. Yang pertama adalah haphazard selection, yang kedua judgmental sample selection, yang ketiga yaitu judgmental sampling, dan prosedur audit, yang terakhir yaitu statistical sampling. Materi selanjutnya yaitu mengenai judgmental sampling dan prosedur pengujian. Sampling sendiri di sini digunakan untuk pelaksanaan prosedur pengujian dan hasilnya kemudian ditarik kesimpulan dari jumlah keseluruhan populasi. Jadi kalau populasi itu merupakan sekumpulan dan sampel sendiri itu merupakan bagian dari populasi. Jika judgmental ini digunakan dan bersandar pada auditor, maka langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu jumlah sampel harus berdasarkan dari hasil penelitian. Yang kedua yaitu sampel dipilih menggunakan metode acak atau tidak acak. Yang ketiga yaitu sampel diperiksa berdasarkan hasil karakteristik yang diuji. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai statistical sampling. Statistical sampling sendiri di sini menggunakan dua metode. Metode yang pertama yaitu metode attribute sampling plan dan metode yang kedua yaitu variable sampling plan. Yang pertama saya akan membahas mengenai attribute sampling plan. Di sini attribute sampling plan itu merupakan cara untuk meyakinkan bagaimana kita bisa mengetahui suatu karakteristik yang akan kita uji. Attribute sampling plan di sini menggunakan dua teknik. Teknik yang pertama yaitu acceptance sampling dan yang kedua yaitu discovery sampling. Yang pertama yaitu teknik acceptance sampling. Jadi jika ada seorang auditor yang ingin menggunakan teknik acceptance sampling, maka ada 3 persyaratan. Persyaratan yang pertama yaitu menggunakan tingkat
kesalahan yang dapat ditoleransi. Yang kedua yaitu tingkat kesalahan yang diharapkan dalam populasi. Yang ketiga yaitu tingkat keyakinan yang diinginkan. Teknik yang kedua yaitu teknik discovery sampling. Jadi sebenarnya teknik discovery sampling ini merupakan bagian dari accepted sampling dan merupakan bagian yang paling sedikit, dan tingkat kesalahannya yaitu ditetapkan 0. Tetapi jika ada suatu kesalahan dalam discovery sampling ini, maka tingkat kesalahannya itu melebihi dari tingkat kesalahan maksimal dari sebagian populasi. Metode yang kedua yaitu metode variable sampling plan. Jadi metode yang kedua ini memperkirakan nilai moneter dari jumlah atau saldo yang ada pada laporan keuangan yang mungkin salah saji. Dan metode ini menggunakan pengujian substantif. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai menindaklanjuti hasil sampling. Jadi di sini posisi auditor harus tetap mewaspadai bahwa hasil pengujian internal pada perusahaan itu berjalan efektif atau tidak gitu. Mungkin dalam posisi pelaporan keuangan auditor itu tidak berjalan dengan efektif atau mungkin salah saji yang material. Tetapi dalam pengujian atau pengambilan sampling, auditor di sini harus mengatakan atau memberi kesimpulan dan mengatakan iya bahwa pengujian di sini berjalan dengan efektif dan tidak mengandung salah saji yang material. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Selamat belajar online di rumah aja. Dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Hormati gurumu, sayangi teman, itulah namanya kau murid budiman. Peace.